Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufa'a. Saya dari kelas 6B Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah individu saya, mata kuliah Corporate Public Relation, di mana pembahasannya yaitu adalah yang pertama, tugas public relation. Public relation dalam suatu perusahaan organisasi, maka dari itu untuk dapat menciptakan pendapat publik yang menguntungkan terhadap perusahaan atau organisasi, public relation harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Secara singkat, fungsi public relation adalah membina hubungan baik dan harmonis dengan publik melalui komunikasi dua arah, sehingga apabila terjadi masalah maka mampu menyelesaikan masalah-masalah perusahaan maupun organisasi. Yang kemudian, tugas public relation. Tugas public relation ini untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi harus disertai dengan tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Collins, Coulson, dan Thomas, tugas-tugas public relation ada beberapa. Yang pertama ada mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, baik perusahaan sendiri maupun perusahaan saingan. Juga ancaman dan peluangnya, mendiagnosis masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui saran-saran public relation, mengidentifikasi masyarakat yang dituju dan saluran-saluran yang paling efektif digunakan untuk menjangkau mereka. Kemudian ada memberi nasihat kepada pihak manajemen di semua tingkatan, terutama mengenai perkembangan intern dan ekstern yang mungkin dapat mempengaruhi reputasi perusahaan organisasi. Kemudian ada menjadi ahli depositor, karena itu harus mengetahui semua aspek komunikasi perusahaan. Kemudian ada membuat kontak dengan para pengambil keputusan ekstern yang penting. Selain itu, pengontak pula para pencetus ide dan sumber-sumber informasi lain. Kemudian ada memastikan arus informasi yang efektif untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terpilih. Kemudian ada membentuk komisi-komisi riset untuk proyek-proyek khusus. Kemudian ada mengevaluasi masalah-masalah dan aktivitas public relation sehingga dapat memberikan laporan-laporan yang teratur kepada pihak manajemen. Kemudian ada merencanakan dan memanah kegiatan-kegiatan delegasi perusahaan atau organisasi, misalnya pemeran, kunjungan, pertemuan, dan lain sebagainya. Tugas-tugas public relation menurut Dananjaja, tugas dan tanggung jawab PR dalam suatu perusahaan dikenal dengan sebutan potential public relation duties adalah: yang pertama, mencari atau menyeleksi karyawan; yang kedua, mengkoordinir hubungan dengan media cetakan dan media elektronik; yang ketiga, mengkoordinir aktivitas dengan anggota legislatif; yang keempat ada mengarang musik interaksi dengan masyarakat; yang kelima, memanage hubungan dengan masyarakat pemodal; yang keenam ada mendukung aktivitas; yang ketujuh, mengkoordinir institusi, menyebarkan brosur dan kepada publik. Kemudian public relation saat ini tak hanya menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan publik. Dengan perkembangan industri saat ini, tugas public relation cenderung mengalami penambahan. Dahulu public relation hanya bertugas menyampaikan informasi. Kini tugas tersebut ditambah dengan membuat susunan informasi, menyelenggarakan event, mengelola konferensi, dan lainnya. Kemudian di bagian kedua, di bagian B, fungsi public relation. Menurut The Journalist yang dikutip oleh Frida Kusumastuti, ada dua fungsi public relation, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Dalam fungsi
konstruktif ini, public relation mendorong semua fungsi konstruktif, mendorong semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi sehingga dapat terencana dan berkesinambungan, yang cenderung bersifat proaktif. Sedangkan dalam fungsi korektif, public relation diibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Artinya, apabila sebuah perusahaan atau organisasi terjadi masalah-masalah dengan publik, maka dapat segera mengatasi dan menyelesaikannya masalah tersebut. Yang ketiga ada peran public relation. Menurut Indrawati Tamin yang dikutip oleh Lina Satnila menyatakan bahwa 4 peran yang dapat dimainkan oleh public relation, yaitu yang pertama ada penerjemah, yaitu public relation berperan sebagai sumbu antara manajemen dengan publik internal maupun eksternal. Public relation harus mampu menginterpretasikan dinamika dan kebutuhan serta perilaku publik terhadap manajemen dan sebaliknya. Yang kedua ada pelumas atau pelicin. Dalam menciptakan hubungan internal yang harmonis dan efisien, seorang public relation berperan sebagai pelumas atau pelicin. Peran ini memungkinkan relation mencegah timbulnya kemungkinan perpecahan dalam organisasi melalui komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada pemonitoring dan pengevaluasi. Seorang public relation berperan untuk mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif terhadap organisasi. Dalam hal ini, public relation haruslah pandai dalam mengawasi setiap tindakan publik dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan publik. Yang keempat ada komunikasi. Seorang public relation harus mampu menggunakan teknik-teknik komunikasi yang efektif kepada publik internal maupun eksternal untuk terciptanya saling pengertian. Dengan begitu, semua informasi dapat tersampaikan secara langsung dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Kemudian bagian D ada konsep corporate image. Corporate image adalah persepsi halayak terhadap identitas yang disodorkan, atau dengan kata lain, corporate image adalah bagaimana masyarakat, dalam hal ini membeli, supplier, konsumen atau masyarakat secara keseluruhan mempersepsikan perusahaan tersebut. Informasi tersebut dapat berupa informasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, iklan-iklan mengenai perusahaan tersebut, artikel di majalah, tabloid, dan surat kabar, tim sales marketing atau public relation yang memiliki perusahaan tersebut, atau segala sesuatu yang menjadi kontak antara konsumen dengan perusahaan tersebut. Mungkin sudah berakhir. Sekian dari presentasi makalah individu. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.